Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Siang ini kita akan membahas tentang pendidikan karakter di sekolah. Pendidikan karakter adalah upaya untuk membantu perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik. Sebagai contoh misalnya anjuran atau suruhan terhadap anak-anak untuk duduk yang baik, tidak berteriak-teriak agar tidak mengganggu orang lain, bersih badan, rapih pakaian, hormat terhadap orang tua, menyayangi yang muda, menghormati yang tua, menolong teman, dan seterusnya, yang merupakan proses pendidikan karakter. Dengan hal itu harus dilaksanakan dalam pendidikan karakter, seperti dikatakan 1967, yakni ngerti, ngeroso, ngelakoni, yang artinya menyadari, menginsapi, dan melakukan. Barat mengatakan bahwa pendidikan karakter harus merujuk adanya keselarasan antara tekad, ucap, lampah, atau niat, ucapan, kata-kata, dan perbuatan. Merupakan proses yang berkelanjutan dan tak akan pernah berakhir, sehingga menghasilkan perbaikan kualitas yang berkesinambungan, yang ditujukan terwujudnya sosok manusia masa depan yang berakar pada nilai-nilai budaya bangsa. Pendidikan karakter menumbuh kembangkan nilai-nilai filosofis dan mengamalkan seluruh karakter bangsa secara utuh dan menyeluruh atau kapah. Dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), pendidikan karakter hendaknya mengandung perekat bangsa yang memiliki beragam budaya dalam wujud kesadaran, pemahaman, dan kecerdasan kultural masyarakat. Untuk kepentingan tersebut perlu direvitalisasi sistem nilai yang mengandung makna karakter bangsa yang berakar pada Undang-Undang Dasar 1945 serta filsafat Pancasila. Sistem nilai tersebut meliputi ketuhanan, kemanusiaan, persatuan bangsa, permusyawaratan, serta keadilan. Tahun yang lalu, sistem nilai tersebut ditanamkan dalam bentuk penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 yang diperuntukkan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika masyarakat dan bangsa dilanda krisis moral, sistem nilai tersebut perlu direvitalisasi, khususnya dalam mewujudkan karakter pribadi dan karakter bangsa yang telah ada, seperti misalnya tekun beribadah,
jujur dalam ucapan maupun tindakan, kemudian berpikir positif atau husnuzon, serta rela berkorban. Merupakan karakter luhur bangsa Indonesia yang sekarang sudah hampir punah. Oleh karena itu, merupakan langkah positif ketika pemerintah melalui Mendiknas merevitalisasi pendidikan karakter dalam seluruh jenis dan jenjang pendidikan. Karena pendidikan karakter, kita berharap bangsa menjadi bangsa yang bermartabat, serta masyarakat memiliki nilai tambah atau added value, juga nilai jual yang bisa ditawarkan kepada orang lain atau bangsa lain di dunia, sehingga kita bisa bersaing dan bersanding, bahkan bertanding dengan bangsa lain dalam pencaturan global. Melalui revitalisasi pendidikan karakter ini di berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun informal maupun non, diharapkan bangsa Indonesia bisa menjawab tantangan maupun permasalahan yang semakin rumit dan kompleks. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berlangsung begitu pesat, serta tingginya mobilitas manusia karena jarak, ruang, dan waktu menjadi sangat relatif singkat. Tantangan yang datang silih berganti dalam era globalisasi ini yang mungkin tidak bisa dihindari. Karena meskipun kita menutup pintu, pengaruh globalisasi akan masuk melalui berbagai jendela, dan ini merasuk dengan berbagai cara. Harus mampu dalam arus perubahan ini mengantisipasinya, bahkan harus mampu juga mengambil peluang agar bisa memanfaatkannya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan bangsa secara keseluruhan. Mempertinggi daya saing, kemampuan, pemahaman hakikat perubahan, serta pemanfaatan peluang yang timbul, juga mengantisipasi terkikisnya rasa nasionalisme dan erosi ideologi kebangsaan. Penanaman sistem nilai bangsa Indonesia diperlukan pengkajian kembali, terutama menyangkut masalah pendidikan karakternya yang selama ini dipandang hampir hilang dari kehidupan bangsa Indonesia. Kalaupun karakter tersebut masih ada, maka hanya diamalkan di daerah-daerah atau lokasi-lokasi tertentu, seperti misalnya di lingkungan pondok pesantren. Demikian sedikit pengantar tentang mana pentingnya pendidikan karakter dalam sebuah lembaga pendidikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benar-benarnya adalah kesalahan saya pribadi. Mudah-mudahan mendapat petunjuk dan ridho Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.